Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suyitno Irmim. Adik-adik mahasiswa, adik-adik siswa SMK dan juga karyawan, karyawati. Pada episode yang ketiga dari materi soft skill ini, saya akan menjelaskan ada dua hal, yaitu membangun integritas. Yang kedua adalah bagaimana berpikir kritis gitu. Ya tentu materi ini sudah disesuaikan dengan SK Menaker 234 tahun 2020. Baik, kita mulai pada episode ketiga ini. Yang terpampang di dalam layar itu nomor kode P003, yaitu membangun integritas. Apa saja kontennya membangun integritas ini? Yang pertama adalah bersikap dan berperilaku jujur. Satunya kata dengan perbuatan, kemudian dapat dipercaya. Yang keempat ini tidak mau menerima yang bukan haknya. Yang kelima mampu menahan godaan materi. Berikutnya bekerja dengan hati-hati dan bekerja tanpa diawasi. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu jujur dan lurus. Ya, bagaimanapun juga situasi di tempat kerja, bahwa berperilaku jujur, ya lurus, itu tetap mendapatkan prioritas, mendapatkan satu perhatian. Walaupun saat ini sangat sulit untuk berbuat jujur dimanapun, di tempat kerja terutama, tetapi apapun ya situasinya, kita harus mempunyai prinsip, harus bisa bersikap dan perilaku jujur, karena bagaimanapun juga sikap jujur itu masih sangat diperlukan dan dibutuhkan di tempat kerja, karena dengan jujur maka pekerjaan-pekerjaan akan bisa berjalan dengan lancar. Jadi intinya bahwa bagaimanapun situasi, kondisi, dan keadaannya, kita harus berusaha untuk bisa bersikap dan berperilaku jujur. Kemudian yang berikutnya adalah satunya kata dengan perbuatan. Jadi apa yang kita ucapkan itu harus sesuai dan seirama dengan apa yang kita perbuat. Ini namanya orang yang memiliki integritas, karena kalau antara ucapan dan perbuatan itu tidak sama, berarti itu ya bisa dikatakan munafik. Tetapi kita akan berbuat atau berperilaku dengan integritas tinggi, artinya bahwa apa yang kita omongkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita sampaikan kepada atasan umpamanya, itu harus sama dengan apa yang kita perbuat, dan orang bisa melihat kita jika kita satunya kata dengan perbuatan itu betul-betul ada di dalam diri kita, maka orang akan menilai bahwa kita memiliki integritas yang tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah dapat dipercaya. Jadi untuk bisa dipercaya orang, itu tentu kita menjauhi dari perbuatan-perbuatan bohong, ingkar janji, berkhianat, menipu, dan perbuatan-perbuatan negatif lainnya. Karena kalau di tempat kerja kita ini berbuat hal-hal yang negatif seperti ini, pasti selain orang tidak akan percaya, maka karir kita atau posisi kita itu sangat rentan sekali. Ya. Kemudian berikutnya adalah tidak meminta yang bukan haknya. Di zaman sekarang itu memang bukan rahasia umum lagi kalau kita ini di tempat kerja seringkali mendengar ada karyawan, pegawai yang mencari ceperan, justru berbuat sesuatu yang memperkaya diri, kemudian mendapatkan sesuatu di dalam kegiatan pekerjaan itu, tapi di luar gaji. Nah itu hal-hal seperti itu kelihatannya sudah
bukan rahasia lagi, tetapi untuk supaya kita ini bisa bekerja dengan baik, kemudian bekerja sesuai dengan aturan, ya, itu harus kita mempunyai prinsip bahwa pada saat kita bekerja atau di tempat kerja, kita tidak meminta yang bukan haknya, dan kita sudah mendapatkan hak sesuai dengan aturan yang ada di dalam perusahaan atau tempat kerja itu. Kemudian mampu menahan godaan materi. Jadi nanti pada saat kita tentunya mendapatkan jabatan atau kedudukan posisi yang sudah relatif tinggi, maka banyak sekali godaan-godaan materi, ya, terutama uang-uang yang asalnya tidak jelas gitu, kemudian godaan yang lain, umpamanya godaan wanita dan lain sebagainya. Jadi ini harus kita bisa menahan diri atau bisa menahan godaan tersebut, terutama kalau di kantor itu ada mesti itu godaan materi ini yang jelas pasti ada. Oleh karena itu sejak awal kita harus punya prinsip bahwa kita harus mampu menahan godaan materi tersebut. Kemudian integritas termasuk di dalamnya adalah bekerja dengan hati-hati, karena dengan hati-hati kita ini bisa selamat dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang tentu, ya. Hati-hati di sini juga kita seperti tadi tidak mau menyimpang, melanggar aturan, ya. Terus kemudian kita betul-betul fokus, ya, hati-hati supaya pekerjaan yang kita lakukan bisa berjalan dengan normal. Tapi intinya di sini bahwa dengan bekerja hati-hati kita harapkan pekerjaan bisa berjalan dengan lancar, terus kemudian biaya efektif dan efisien, dan hasilnya bisa maksimum, dan kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Kemudian berikutnya adalah bekerja tanpa diawasi. Nah, ini satu hal yang memang sulit, ya, kita lakukan, karena seringkali di tempat kerja ini justru kita ini sangat berharap diawasi oleh atasan. Artinya kalau kita bekerja ini pengawasnya adalah atasan, kepingin selalu diawasi dan dilihat pekerjaannya. Bahkan yang negatif, kalau kita tidak diawasi oleh atasan, maka kita melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan. Nah, ini tentu sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Jadi seharusnya di tempat kerja ini, baik ada atasan atau tidak, ada yang ngawasi atau tidak, itu tetap bekerja dengan baik, karena ini merupakan kewajiban. Bahkan kalau kita sudah berpikir bahwa kerja ini ibadah, pengawas kita yang sebenarnya adalah Allah. Jadi bukan atasan kita, bukan pengawas kita, tetapi Allah yang mengawasi. Sehingga dengan prinsip seperti ini, maka ada atau tidak atasan, kita tetap bekerja dengan baik. Kemudian berikutnya nomor kode P004, yaitu berpikir kritis, ya. Soft skill itu termasuk di dalamnya adalah berpikir kritis. Artinya ini adalah keterampilan atau kemampuan untuk mengolah pikir kita supaya jalan pikiran kita ini bisa melihat sesuatu itu secara kritis, bisa menganalisa, bisa mencari solusinya dan lain sebagainya. Jadi berpikir kritis ini kontennya apa saja? Yang pertama adalah berusaha menggunakan akal sehat, ya. Kemudian memiliki kepedulian yang tinggi, memiliki informasi yang luas, cepat memahami permasalahan, memiliki analisa yang kuat, selalu berpikir asas manfaat, senang memberikan ide dan masukan, dan bersikap dan berperilaku solutif. Baik, yang pertama adalah selalu menggunakan akal sehat kita. Jadi yang dimaksud akal sehat di sini, kita berpikir secara positif, kemudian kita berpikir secara objektif, kemudian kita
menjauhkan pikiran kita ke hal-hal yang negatif. Kalau kita sudah bisa menggunakan akal sehat, maka hasil dari pemikiran kita tentunya sangat positif dan bisa berpikir jernih. Kemudian berikutnya adalah memiliki kepedulian yang tinggi, ya artinya bahwa di tempat kerja seringkali terjadi permasalahan. Nah, kita kalau berpikir kritis, kita ini peduli. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, seharusnya kita berpikir bahwa ini tidak benar, ini ada masalah. Nah, apa kira-kira yang harus kita lakukan untuk supaya masalah ini bisa terselesaikan? Tentu kalau itu bukan kewenangan kita, paling tidak kita harus menyampaikan kepada atasan bahwa kelihatannya ada masalah di perusahaan ini, seperti itu. Jadi kita peduli, bukan karena kita ingin ikut campur urusan orang lain, tetapi kalau kita tahu bahwa di situ ada masalah, bagiannya siapapun kita perlu memberitahukan, paling tidak minimal memberitahukan kepada yang ada di bagian tersebut kalau itu ada masalah. Nah, ini namanya orang yang punya kepedulian. Kemudian memiliki informasi yang luas. Jadi kalau kita ini kepingin kita bisa mampu berpikir kritis, maka kita harus mencari informasi-informasi, tidak hanya sekedar lingkup pekerjaan kita, tetapi pekerjaan-pekerjaan atau informasi-informasi lain dari bagian lain kita harus tahu. Bahkan pengetahuan-pengetahuan ya tentang dunia ini, dunia marketing, dunia teknologi, dunia informasi dan lain sebagainya, kita harus ketahui supaya kita bisa berpikir kritis, karena kalau ada satu masalah maka kaitannya sebetulnya dengan informasi-informasi yang sangat luas, baik itu teknis maupun non teknis. Kemudian cepat memahami permasalahan. Jadi berpikir kritis itu berarti kita berpikir dengan analisa yang kuat dan cepat untuk bisa mengambil satu kesimpulan. Jadi pada saat kita ada sesuatu yang tidak beres, maka kita harus cepat memahami permasalahannya seperti apa, dan tentu penyebabnya juga kita ketahui, dan kita sekaligus mencari bagaimana solusinya. Ya, jadi ini cepat memahami permasalahan. Ya, tentu juga akan cepat untuk mencari solusinya. Kemudian memiliki analisa yang kuat, ya. Jadi masalah itu bisa dipecahkan manakala kita melakukan satu analisa dari berbagai aspek. Nah, kita untuk bisa berpikir kritis, analisa kita harus kuat. Jadi kalau ada masalah maka kita harus segera menganalisa dari berbagai aspek, kemudian bisa menyimpulkan dan kita mencari solusi yang paling bagus. Kemudian berikutnya adalah selalu berpikir asas manfaat. Artinya manfaat dari apa yang kita lakukan itu seberapa efisien dibanding dengan biayanya. Jadi kalau kita berpikir asas manfaat, artinya kita keluar uang 100 harus bisa mendapatkan 500 atau 1000. Itu namanya berpikir asas manfaat. Jadi selalu memikirkan, selalu mempertimbangkan bagaimana manfaat dari apa yang kita lakukan, dan pemikiran demikian akan memberikan satu dorongan upaya untuk memperkecil biaya dan memaksimalkan hasil. Kemudian orang yang kritis itu senang memberikan ide dan masukan kepada atasan, karena orang yang kritis itu selalu pikirannya jalan, sehingga dia selalu muncul ya ide-ide atau usulan. Nah, orang yang baik, artinya karyawan yang pikirannya kritis, ya itu selain memberikan ide dan masukan, dia sekaligus memberikan satu solusi. Jadi kalau ada usulan, nah usulannya itu dibuat sedemikian rupa sehingga tinggal melaksanakan. Jadi artinya bos ini tinggal oh ya laksanakan. Nah, pelaksanaannya, perencanaannya sudah matang, sudah dipersiapkan. Itu orang yang kritis. Kemudian
yang terakhir dari berpikir kritis ini adalah bersikap dan berperilaku solutif. Ya, jadi apa yang dipikirkan, kemudian apa yang dilakukan itu senantiasa bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Itu yang pertama. Jadi berpikir solutif itu selalu berpikir bagaimana masalah ini bisa terselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang solutif itu berpikirnya bagaimana sesuatu kegiatan, satu pekerjaan itu bisa berjalan lebih baik daripada yang sudah-sudah. Jadi tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi bagaimana untuk meningkatkan kinerja satu pekerjaan atau satu kegiatan. Itu namanya berpikir solutif. Demikian kira-kira dua hal yang saya sampaikan, yaitu terkait dengan membangun integritas ya, dan bagaimana kita berpikir kritis. Jadi episode ketiga, dua hal sudah kita bahas, dan nanti kita pada episode yang keempat juga ada dua topik yang kita bahas. Untuk episode ketiga sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode keempat.